sudah terpuruk, aku nggak mungkin bisa, aku begini. Selama aku masih hidup, aku masih bisa berhasil. Selama aku masih hidup, aku bisa sukses. Ada seorang dari Hadramut berangkat ke India, usianya 60 tahun. Karena saat itu keterpurukan ekonomi, dia pergi ke India, semangat kerja, cari nafkah buat keluarga. Kenapa ke India? Karena di Hadramut juga lagi ekonominya terpuruk. Dia harus pergi ke India. Dekat dari Hadramut, gak jauh dibanding ke Indonesia. Saat itu ya, masa itu. Sampai di India ngelamar kerja. Ngelamar kerja ini ditolak. Kenapa? Faktor usia. Usia bapak tidak layak jadi karyawan. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini, ditolak sana, ditolak sini. Terus dia nanya sama orang-orang, di mana di sini yang mau terima saya? Dikasih tahu, tuh ada pesantren di sana. Kalau kamu tinggal di pesantren itu, pesantrennya gratis, kamu dikasih makan dan dikasih tempat tinggal. Akhirnya dia datang ke pesantren tadi, lamar tinggal di pesantren, diterima. Ternyata karena dia dari orang pedalaman, bacaan Al-Qur'annya belum bagus, ya, nggak seperti orang-orang yang di pesantren, karena dia bukan ahli ilm, dia bukan muta'alim, tapi dia memang orang desa yang biasa di kebun, di sawah, jauh dari pusatnya ilmu. Maka saat itulah, karena pengen bisa ngaji dengan baik, pengen bisa hafal Al-Quran, dia duduk belajar ngaji, ngapalkan Quran bersama santri yang lain. Waktu belajar ngaji paling tua, umurnya 60 tahun. Partnernya itu adalah anak-anak usia 6-7 tahun, 6 atau 7 tahun. Sering dikerjain sama anak-anak, kepalanya itu dijita-jita itu. Lari anak kecil tadi, namanya juga anak-anak. Maka beliau mengatakan, gak apa-apa, ini hukuman dulu waktu kecil kurang belajar. Ini hukuman dulu waktu remaja kurang belajar. Hasilnya dalam waktu 1 tahun, bapak yang usia 60 tahun ini hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hasilnya ulamanya, kiainya yang mimpin pesantren itu tahun berikutnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia wasiat, nanti yang menggantikan saya orang ini yang umurnya 60 tahun. Ternyata dalam 1 tahun berikutnya dia belajar, ilmunya sudah mewarisi ilmu gurunya. Gak ada kata terlambat kalau nyawa masih ada di badan, belum sampai ke kerongkongan. Maka jangan mau dibisikin setan, kamu udah jatahnya bodoh, kamu udah jatahnya gak punya duit, kamu udah jatahnya susah, kamu udah jatahnya ini. Semua itu bisikan-bisikan setan. Maka kalau pengen berhasil pagi hari, senang dulu dengan hidup, tiru Nabi Muhammad SAW, umumkan sama dunia, alhamdulillah aku hidup lagi, alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau udah begitu senang hatinya. Pelajari Nabi Muhammad SAW, karena di situ ada ilmu hidup yang luar biasa. Gak mungkin hidupnya susah, gak mungkin hidupnya repot, gak mungkin hidupnya gak enak, gak mungkin hidupnya ruwet, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, saya titip satu amalan, tolong perintahkan diri dan keluarganya, ya, nomor 1 pasti sholat 5 waktu, itu harus dijalankan ya. Nah, sholat 5 waktu, jangan sholat sendiri, please. Jangan sholat sendiri, tolong jangan sholat sendiri. Sholat kita ini kan belum bagus, yang bagus aja nggak boleh sendiri, apalagi yang belum bagus. Selalu usahakan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, walaupun imamnya nggak jelas, ya. Siapa yang nggak jelas? Mungkin suaminya nggak jelas, bacaannya juga nggak jelas, ya, tapi lebih baik kamu sholat berjamaah. Istri jamaah sama anak perempuannya jamaah, jangan sholat sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sama orang tua, please, ojo kurang ajar sama bapak sama ibu. Percuma ilmu, percuma sugih, percuma pangkat, kalau cium tangan orang tua saja berat.
percuma ya ilmu, percuma sugih